Ya, berjumpa lagi dengan saya di channel yang luar biasa ini ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung berkembangnya channel ini ya. Terima kasih untuk subscribe yang diberikan, like, bahkan ketika teman-teman berkenan untuk berbagi informasi di media sosial Anda semuanya. Luar biasa ya. Bagi teman-teman yang baru berjumpa, yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Ya, ini channel yang hebat, yang akan terus memberikan informasi terkait isu-isu disabilitas. Ya. Nah, di video kali ini, saya akan bicara tentang kritik model sosial. Ini adalah video lanjutan dari paling tidak 2 video saya sebelumnya. Ya. Di video saya 2 sebelumnya itu yang pertama bicara tentang model medis, yang kedua adalah model sosial, dan ini video yang ketiga yang tidak lain adalah kelanjutan dari model sosial. Ya. Jadi model sosial itu memang dikonstruksi, dikonseptualisasi sebagai sebuah model yang berada pada wacana oposisi melawan ketidakadilan. Ya. Nah, itu semua ya memang diperjuangkan oleh model sosial melawan pembatasan akses sosial, melawan pembatasan mobilitas, komunikasi, ketergantungan, ya, termasuk penolakan terhadap batasan akses sumber daya, peran sosial, ya, termasuk peran politik. Model sosial ini melawan prasangka dan sikap negatif terhadap disabilitas, ya, juga menolak wacana-wacana terkait dengan persoalan kecacatan atau wacana abnormalitas sebagaimana dalam konsep medis. Bagaimana kritik yang diberikan oleh model ini? Saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama ya, adalah kritik terhadap persoalan kecacatan. Model sosial ini ya, memang isu utamanya yang diajukan adalah persoalan sikap negatif terhadap kecacatan. Ya. Model sosial ini melakukan pemisahan antara cacat dan disabilitas, antara impairment dan disability. Ya. Kenapa? Hal ini lebih disebabkan adanya perbedaan persoalan dan sikap negatif yang timbul dari persoalan impairment itu. Makanya kemudian ia membedakan. Ya, artinya disabilitas tidak ada kaitannya dengan impairment. Meskipun ada dampak yang disebabkan oleh kelemahan, ya, kelemahan fisik dan lain sebagainya. Model sosial ini lebih memprioritaskan aspek sosial politik disabilitas yang melampaui pengalaman-pengalaman yang terkait dengan kecacatan. Ya. Model ini berusaha untuk mengatasi masalah sosial politik seperti keadilan, diskriminasi, daripada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kecacatan yang ia pikir itu akan mudah diubah. Ya. Dan penolakan kecacatan ini tidak hanya persoalan pembatasan sosial, tetapi ini merupakan upaya pragmatis untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dapat diubah
melalui aksi kolektif, ya, daripada secara medis atau treatment profesional. Ya. Nah, supaya klaim keadilan sosial orang-orang disable dapat dipertahankan, maka penting untuk menganggap bahwa model sosial disabilitas ini mampu meyakinkan tidak ada sebab akibat antara kecacatan dan disabilitas. Meskipun ada konsekuensi negatif dari kecacatan yang harus dilihat secara baik dan tepat, tetapi penting untuk menghilangkan dampak diskriminasi sosial terhadap kecacatan. Orang yang, contoh misalnya, orang yang tidak punya, orang yang tidak punya kaki misalnya, ya cacat karena tidak punya kaki, tetapi kemudian ia tetap bisa bergerak dengan menggunakan kursi roda misalnya, atau dengan alat-alat tertentu yang menjadikan mobilitasnya tidak ada persoalan. Itu berarti kecacatan bukanlah menjadikan seseorang berada dalam posisi disabilitas. Ya, itu kritik yang pertama. Yang kedua adalah persoalan marginalisasi. Ya. Seperti saya sampaikan tadi di atas, bahwa model sosial tidak cukup menjauhkan pandangan tragis tentang disabilitas sebagai yang bergantung pada orang lain dan individu dalam posisi marginal dalam struktur masyarakat. Memang ada upaya untuk menjauhkan orang-orang dengan kecacatan dari situasi marginalitas. Tetapi justru kerja keras ini tidak membawa dampak positif bagi model sosial ini. Kenapa? Karena apa yang dilakukan mengalihkan itu semacam mengalihkan kesalahan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kaum disabilitas. Ya. Itu mengapa kemudian beberapa tokoh atau katakanlah banyak tokoh yang kemudian menentang upaya melindungi penyandang disabilitas dengan menghadirkan mereka sebagai kelompok masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya. Karena dengan cara yang demikian justru akan mengkarakterisasi, akan mengkonstruksi mereka sebagai kelompok yang rentan, sebagai kelompok yang rapuh, layak diisolasi, sebagaimana stereotip yang diterimanya. Ya. Hal ini pun tidak jauh berbeda dengan model medis yang melihat orang-orang dengan kecacatan dan disabilitas sebagai orang-orang yang dipandang abnormal, yang sangat bergantung pada pertolongan kaum profesional. Ya. Maka kritik marginalisasi oleh oleh model sosial ini patut kemudian kita lihat, ya, karena justru dengan katakanlah memberikan perhatian khusus, ya, mendirikan panti-panti rehabilitasi misalnya, itu mengkonstruksi mereka dalam kondisi yang semakin rentan. Ya. Yang ketiga yang bisa saya sampaikan adalah bahwa berbicara tentang disabilitas tidak jauh ubahnya. Ini persoalan bisnis disabilitas. Ya. Michael Oliver dalam buku Rapply mengajak mendasarkan pandangan pendekatan sosial terhadap disabilitas didasarkan pada materialis, pandangan
masyarakat. Ya. Disabilitas dan kategori yang mengikutinya adalah produksi masyarakat kapitalis untuk kepentingan mereka, dan karenanya itu tidak jauh berbeda dengan barang hasil produksi. Seperti halnya hamburger, KFC, McDonald, ataupun proses produksi yang lain. Ya. Nah, itu mengapa kemudian ia menyampaikan, ya, ada satu buku, ya, ada satu buku Albert, ya, dalam buku The Disability Business, ya, Rehabilitation in Amerika tahun 92. Sebagaimana yang dikutip oleh Rapley yang menyatakan bahwa faktor ekonomi itu juga patut diperhatikan dalam mengkaji disabilitas. Ya, dan itu berarti tidak jauh berbeda dengan argumen yang tadi saya sampaikan. Disabilitas ditransformasikan sebagai sebuah barang, merupakan sebuah produk dengan nama bisnis disabilitas, bersama dengan rangkaian teknik untuk pengobatan, proyek-proyek manajerial, ataupun kemudian proyek-proyek rehabilitasi. Ya. Dan terkait dunia materialis yang melihat disabilitas sebagai sebuah produk, ya, Barnes dan Oliver melihat secara ideologis konsep disabilitas dalam masyarakat kapitalis, ya, individu dengan disabilitas disebut dengan sebagai teori tragedi individu, ya, menempati peran yang penting. Artinya individu itu menempati peran yang penting bagi industri. Secara ideologi ini akan terus menghegemoni. Ya. Dan dengan demikian secara inheren individu dengan disabilitas akan dimungkinkan dilihat sebagai korban yang patut dipersalahkan dan pembenaran bagi kaum profesional. Orang dengan disabilitas sangat memungkinkan menghadirkan kegagalan karena dianggap memiliki kekurangan secara fisik maupun intelektual. Dan karenanya sebaiknya mereka dibebaskan dari tanggung jawab, integritas profesional, ataupun mungkin tradisional wisdom yang lain. Dan itu berarti mereka semakin dipinggirkan. Yang keempat, ya, ini persoalan stigmatisasi. Selanjutnya perlu dicatat bahwa sikap masyarakat terhadap orang dengan disabilitas ini sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut oleh Erving Goffman itu dengan stigma. Banyak orang telah mendiskreditkan disabilitas sebagai individu yang inferior. Ya. Dan stigmatisasi merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap mereka yang dipandang sebagai yang berbeda karena tidak sesuai dengan norma masyarakat mengenai penampilan ataupun perilaku. Goffman menyampaikan stigma itu mengacu pada perbedaan identitas sosial yang menjadi atribut dan membuatnya berbeda dengan yang lain.
Masyarakat umum biasa menetapkan cara mengkategorikan orang, dan itu terjadi secara alami untuk setiap anggotanya. Kategori dan atribut yang melekat pada mereka itu disebut sebagai identitas sosial. Dan mungkin berikutnya menjadi status sosial. Dan dampak dari kategorisasi yang dilabelkan oleh masyarakat menghadirkan sebuah tuntutan terhadap apa yang dipikirkan, baik dapat dipenuhi maupun tidak terpenuhi, sebagai yang diasumsikan oleh masyarakat. Ya. Misalnya Goffman menyampaikan ada seorang yang tidak dikenal, stranger, orang asing, tiba-tiba datang dan menghampiri kita. Yang pasti dia orang asing yang tidak kita kenal, yaitu berarti memiliki atribut yang berbeda dengan kita. Masyarakat kebanyakan dan mungkin keberadaannya tidak diinginkan, nampak berbahaya, mungkin kita menganggap perawakannya buruk, atau bisa saja kita menganggap ia sebagai yang lemah. Nah, atribut itu dikatakan sebagai stigma yang ditunjukkan kepada orang asing tadi itu. Ya. Stigma ini paling tidak dalam masyarakat menurut Goffman ada 3 hal berkaitan dengan kondisi fisik yang tidak diinginkan atau berkaitan dengan kelainan fisik. Yang kedua, berkaitan dengan karakter individu yang dipandang sebagai sesuatu yang jelek, gairah yang tidak wajar misalnya. Dan yang ketiga, stigma berkaitan dengan ras, bangsa, dan mungkin juga agama. Nah, stigma yang pertama yang dikaitkan dengan kondisi fisik yang tidak diinginkan atau disebut juga dengan kelainan fisik. Nah, ini kemudian dilabelkan kepada orang-orang dengan disabilitas. Dan dengan demikian, stigma ini akan terus-menerus diterima. Dan bahkan kemudian orang-orang dengan disabilitas, ia hidup dalam nilai-nilai yang distigmakan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya. Biasanya mereka mendapatkan stigma negatif, ya, itu dari orang lain, masyarakat sekitarnya. Tetapi mungkin atribut yang didiskreditkan itu tidak dilakukan oleh keluarga. Meskipun sangat mungkin di keluarga juga mengalami stigmatisasi semacam itu. Ya. Nah, ini paling tidak 4 hal yang menjadi kritik model sosial. Persoalan kecacatan, persoalan marginalisasi, kemudian persoalan bisnis disabilitas, dan yang keempat adalah stigmatisasi. Kiranya ini boleh melengkapi informasi kita terkait dengan model sosial ini. Terima kasih telah mengikuti, menonton video ini, dan terima kasih untuk terus berkenan
membagikan video ini kepada teman-teman atau men-sharekan di media sosial Anda sekalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa tetap menjaga diri dalam sebuah pemahaman kita dilahirkan berbeda satu dengan yang lain. Dalam keragaman sebagai bentuk dari ciptaan yang beraneka warna. Dan inilah kita. Ada yang dengan disabilitas, ada yang tanpa disabilitas. Tetapi semuanya sama, serupa, dan segambar dengan Sang Pencipta. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam disabilitas.